Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Nusantara, dan saat ini kami akan masuk ke sesi dialog yang akan berbicara lebih jauh mengenai rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan pemimpin-pemimpin dunia dalam sebuah forum yang begitu strategis, yaitu APEC. Saudara, pada KTT Asia Pacific Economic Corporation atau APEC, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan 5 langkah yang akan ditempuh Indonesia untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan sebesar 6,3 sampai 6,8% untuk 5 tahun yang akan datang. Dan untuk berbicara lebih jauh mengenai hal tersebut, kami akan berdiskusi dengan Ketua Umum dari GEMTA, yaitu Gerakan Membangun Tanah Air, yaitu Bapak Indra Hasan. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Indra? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Indra, sekarang kita akan bicara lebih jauh mengenai Indonesia terkait dengan APEC yang baru saja berlangsung kemarin. Kalau kita melihat APEC adalah forum yang sebenarnya sangat strategis. Di situ akan harusnya menelurkan banyak-banyak gagasan yang bisa menguntungkan kawasan regional, gitu. Salah satunya. Kalau Pak Indra melihat bagaimana kemarin peran Indonesia, bagaimana Pak Indra melihat apa-apa yang disampaikan pemerintah dalam hal ini yang disampaikan oleh Presiden waktu APEC berlangsung? Ya, pertama kita bersyukur kepada Allah. Dan kita mengucapkan selamat pada Presiden kita, Pak SBY, yang berhasil menyampaikan program pembangunan di negara kita kepada dunia internasional. We talking about APEC, kan? Yeah. APEC satu kebersamaan secara global untuk membangun kebersamaan, tapi kepada masing-masing negara. Seperti Indonesia, kita punya program, terus kita integratedkan dengan program negara-negara lain, punya pemahaman yang sama untuk membangun satu regional. Karena Indonesia itu terletak di geostrategi, sangat strategis dari dunia internasional, baik kepentingan regional benua, Australia maupun Asia, yang lebih besar lagi kepentingan dunia. Jadi kalau program pembangunan negara kita 5 tahun ke depan, dari sisi yang kita lihat ada satu stretching sekarang, sudah tiap tahun ada satu deregulasi pembangunan. Kalau kita bicara pembangunan secara lokal, secara regional negara kita, kita harus membangun satu kebersamaan yang integrated dari seluruh institusi yang ada dalam negara ini, komponen bangsa. Ada 4 pilar. Pilar pertama birokrasi. Jadi kalau kita lihat reformasi birokratisasi yang dicanangkan oleh kabinet yang dipimpin Pak SBY sekarang ini, itu sangat kita perlukan. Yang kedua, pertahanan keamanan. Kita harus mempertahankan kedaulatan negara ini. Yang kedua, mengamankan seluruh aset aktivitas negara ini melalui legal aspek. Yang ketiga, politisi, we talking about legislatif, yang membuat undang-undang untuk melancarkan pembangunan ekonomi sosial di negara ini. Tapi yang lebih penting, yang sering diabaikan oleh 3 komponen ini, adalah pilar pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi inilah yang akan mendinamiskan dan membuka network secara aktualisasi di regional, internasional. Ini yang sering diabaikan oleh para birokrasi. Jadi melihat pelaku ekonomi itu seolah-olah satu kelompok yang merupakan momok yang merugikan negara. Padahal tanpa pelaku ekonomi, kita tidak mungkin mengolah negara ini, karena itu undang-undang. Gitu. Jadi program yang dicanangkan oleh PSB yang di sidang APEC itu harus dibarengi dengan aktualisasi secara nyata, secara terpadu, integriti tadi, kebersamaan di aplikasi secara real di kegiatan kehidupan masyarakat. Ya. Pak, kalau kita bicara ekonomi, kita bicara bisnis di Indonesia, salah satu sebenarnya yang sudah didiskus panjang lebar termasuk di National Summit adalah mengenai infrastruktur.
baik soft infrastruktur yang harus kita kerjakan maupun infrastruktur secara real gitu ya. Betapa kita harus investasi relatif besar-besaran seperti tahun 2008 kan kita sangat fokus terhadap infrastruktur. Termasuk di tahun ini salah satu yang harus dikejar adalah infrastruktur itu sendiri. Kalau Bapak melihat sejauh mana pemerintah kita sudah concern dan apakah dengan perhatian sebegitu besar gitu, apakah itu sudah cukup untuk mendukung iklim investasi yang ada di Indonesia? Ya, kalau kita membicarakan infrastruktur itu kebutuhan dinamika kehidupan manusia untuk mendapatkan satu basic primer yang di kehidupan manusia, pangan, papan, sandang. Nah, 3 kebutuhan primer ini bisa berjalan kalau kita punya infrastruktur yang memadai. Yang kedua, kebutuhan primer yang non-fisik, tadi fisik saya katakan, kesehatan dan pendidikan. Nah, without infrastruktur, nggak mungkin kita bisa tercapai. Negara kita negara kepulauan. Jadi kita tidak hanya bicara infrastruktur dari sisi energi. Ini yang cukup vital, yang selama ini kita selalu persoalkan listrik padam. Padahal kita punya resources yang cukup besar sumber daya alam untuk kita membangun satu energi yang murah. Kita contoh Kalimantan, punya sungai, di mana-mana punya sungai. Tapi kita tidak membangun teknologi mikrohidro atau hydropower by air, by water. Terus di Kalimantan, Sumatera yang saya katakan tadi, itu punya sumber daya mineral tambang, batu bara, gas, oil. Tapi di daerah yang punya mineral yang berlimpah ruah, malahan infrastrukturnya minim. Listrik jam 7 nyala, jam 8 padam. Nah, sebenarnya kita punya teknologi, partnership kita, maksudnya negara ini kan punya partnership. Let's say Australia. Nah, Australia mereka punya mineral, batu bara, gas. Tapi dia membangun infrastruktur energi untuk kepentingan kehidupan masyarakat lokal. Let's say batu bara. Di batu bara itu ada gas namanya CBM, coal bed methane. Nah, itu mereka gunakan untuk electricity. Sehingga price-nya 1 mega more or less $0,5 juta Australian dollar. Itu cheaper. Itu dari gas metan. Terus dari wisnya gas. Wis gas itu kalau Mas lihat di production gas ada bond, ada nyala di atas, itu wisnya gas. Itu secara teknologi bisa dijadikan untuk electricity. Let's say Brunei. Brunei kenapa mereka cheaper listriknya? Karena wisnya gas itu dijadikan electricity. Dibangun power plant. Ini kita tidak lakukan. Kita tergantung BBM, tergantung dari import, tergantung dari satu komponen energi. Saya ingin memandang efek dari masalah yang lain. Yang menarik, semua pemimpin dunia yang hadir sebenarnya secara bersama-sama setuju tidak ada proteksionisme. Gitu. Tetapi yang menarik, pengamat misalnya beberapa menganggap bahwa kita sebenarnya masih butuh proteksionisme. Karena tanpa diproteksi, kabarnya ada beberapa sektor yang kita masih khawatir tidak punya competitiveness. Gitu. Bahwa kita sebagai bangsa juga harus melindungi kepentingan-kepentingan lokal. Saya ingin pendapat Bapak. Bagus pertanyaan ini. Kita hidup ini harus bekerja sama dengan negara lain. We need each other. Akan tetapi kekuatan kita tidak tergantung pada partnership kita. Kekuatan kita itu tergantung bagaimana attitude kita, terus kemauan kita, kesungguhan kita. Nah, kita bicara tentang proteksi. Secara administrasi itu betul kita punya kesepakatan dengan negara lain bahwa we support each other in the market, in the economy. Akan tetapi kita Indonesia ini negara berkembang, negara yang menuju untuk maju. Berarti secara aplikasi setiap wilayah provinsi dia punya kepentingan untuk melakukan tindakan memajukan daerahnya sehingga memperkuatkan negara ini.
Artinya secara aplikasi kita memerlukan tindakan proteksi setiap daerah. Tidak harus secara nasional. Setiap daerah punya kemampuan. Apalagi sekarang kita punya otonomi daerah. Otonomi. Jadi secara kesepakatan betul. Tapi secara aplikasi kita harus lakukan tindakan realisasi di lapangan, mana yang kita harus prioritaskan. Mungkin kepentingan bangsa atau kepentingan perjanjian yang bangsa lain. Akhirnya mungkin keberpihakan terhadap masyarakat mungkin ya, bahasa yang lebih halus daripada proteksi misalnya. Yeah. Oke, Bapak, saya ingin menilai salah satu hasil dari National Summit bahwa kemarin kan seluruh kepala pemerintahan gitu ya di tingkat provinsi maupun kabupaten diundang oleh presiden dan berbicara lebih jauh mengenai ekonomi juga salah satunya. Dan salah satu yang menjadi fokus atau perhatian kita semua adalah birokrasi. Betapa kita menjadi negara yang harusnya welcome terhadap investasi, kita bisa mengelola itu dengan baik. Tetapi memang salah satu yang menjadi halangan adalah birokrasi yang tidak efisien. Dan itu dipandang